Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Itang Tirta dan selamat datang di channel Itang Tirta. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah kisah mistis pengalaman dari teman-teman semua. Ambil posisi nyaman, pasang headset, dan selamat mendengarkan. Perkenalkan, namaku Syahid. Aku tinggal di sebuah rumah di kawasan Surabaya Barat. Rumah itu kami beli di sekitar tahun 95-an. Rumah kecil dengan tipe 45 dengan luas tanah 112 meter persegi. Sudah lama orang mengatakan rumahku itu angker. Banyak penghuninya, mulai dari tetangga depan sampai Pak Satpam. Namun bagi kami penghuninya, yakni aku, istriku, anakku, dan bakti pembantuku, itu biasa-biasa saja. Meski kadang aku juga merasakan suasana yang beda, bahkan sedikit berbeda. Maklum, rumahku penuh dengan perabotan lama. Orang-orang menyebutnya gudang barang antik. Karena memang istriku termasuk kolektor barang-barang lama. Bahkan hampir semua perabot yang ada di rumah adalah barang-barang yang usianya lebih dari 100 tahun. Bahkan ada salah satu barang yang usianya sudah lebih dari 600 tahun, yakni sebuah jodang yang ada ukiran kalamangkara khas zaman Majapahit. Sehingga tidak aneh kalau rumahku meski kecil tapi sebetulnya didesain cukup lega namun terasa penuh sesak. Penuh sesak dengan penghuni asli barang-barang itu sendiri. Itu menurut keponakanku yang indigo. Hampir setiap barang baru yang kuno tentu sudah dihuni banyak makhluk dunia lain katanya. Terutama sosok Loro Blonyo yang didapat istriku di penjual barang loakan di alun-alun selatan Jogja. Asli, Loro Blonyo itu beraura yang berbeda, panas. Pernah suatu ketika baru datang dari alun-alun selatan, Loro Blonyo itu dicuci bersih oleh istriku. Dan malamnya adikku didatangi oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang sudah tua berwajah galak. Yang laki-laki tinggi kurus, sedangkan sosok perempuannya juga kurus dan wajahnya dingin tanpa senyum. Dengan bahasa Jawa ngoko, sosok kakek tersebut berkata, "Matur nuwun ya Le, aku sudah kalian mandikan dan dibikin bersih. Tapi aku lebih suka dibiarkan apa adanya," katanya dengan nada tinggi. Sedangkan yang perempuan yang memakai kebaya lurik hijauan hanya menatap adikku dengan tatapan yang dingin dan menusuk, dan pelan-pelan menghilang. Adikku yang memang pemberani itu cuma bilang, keesokan harinya adikku bilang ke istriku, Mbak ndak suka kalau badannya dibersihkan." Istriku hanya bengong, namun akhirnya tanggap. "Oh, Loro Blonyo itu ya," katanya sambil membungkusnya dengan koran untuk dibawa ke Surabaya. Aku yang mendengar percakapan itu cuma ngedumel dalam hati. "Jangan dibawa pulang ke Surabaya," kataku pada istriku.
Ketika anakku lahir dan berusia 6 bulanan, istriku pernah kena batunya. Malam itu, sekitar jam 1:30 malam, anakku bangun dan menangis, membuat istriku terpaksa bangun. Dan betapa terkejutnya ketika dia melihat ada sosok laki-laki dengan rambut panjang dengan baju khas Warok Ponorogo duduk membelakangi di ujung tempat tidur dan pelan-pelan menolehkan wajahnya, dan istriku langsung berteriak-teriak ketakutan karena wajah itu separuh hancur seperti wajah yang remuk karena tertindih barang berat. Setelah itu plas hilang begitu saja, meninggalkan aroma khas rokok kelembak menyan. Usut punya usut, sosok laki-laki itu adalah penghuni tempat tidur kami yang memang terbuat dari gelondongan kayu jati utuh. Dan laki-laki itu adalah belandong kayu yang meninggal karena kejatuhan kayu itu. Sosoknya masih sering muncul dan baru menghilang setelah tempat tidur itu dibeli teman istri saya. Kejadian berikutnya, ketika pembantuku keluar karena menikah. Pagi-pagi selepas sholat subuh, istriku mulai bersih-bersih rumah. Dan tiba-tiba lari masuk ke kamar dan membangunkanku dengan wajah takut luar biasa. Dan dengan nafas tersengal-sengal dia berkata, "Mas, bangun mas, itu ada mbak-mbak mengganggu. Dia pakai daster putih nempel di atas plafon pintu dapur." Aku pun langsung keluar dan mencoba melihat apa yang disampaikan istriku tadi. Dan benar, aku melihat sosok perempuan dengan daster putih menempel di atas plafon. Rambutnya yang lebat hitam terjuntai menutupi seluruh wajahnya. Setelah itu pelan-pelan menghilang, meninggalkan bau semerbak melati yang menusuk hidung. Melihat penampakan itu, semua badanku terasa lemas dan sulit untuk berkata-kata. Aku jadi teringat omongan bapak-bapak di pos Kambling beberapa waktu lalu yang mengatakan sering sekali melihat sosok wanita memakai daster putih duduk di teras rumah kami, dan dengan penuh guyonan bapak-bapak tersebut menyinggung tanaman pohon pisang emas yang ada di halaman rumah kami itu. "Pak, mbok pohon pisangnya ditebang saja. Ndak ilok pak nandur pohon pisang di depan rumah," kata bapak-bapak itu. Aku pun tidak banyak menanggapi. Tapi gunjingan itu semakin sering terjadi ketika pohon itu mulai mengembang dan membentuk otong pisang. Mereka kerap sekali melihat sosok pocong yang berkeliaran di seputar pohon pisang itu, terutama di ujung ontong seperti orang yang meminum sesuatu. Setelah melihat penampakan Mbak Kunti yang menempel di plafon pintu dapur, istriku mulai percaya dan mengizinkan pohon pisang itu ditebang. Sejak itu, hampir tidak ada tetangga yang mengunjingkan pocong itu. Sedang Mbak Kunti masih sering menemani istriku ketika bersih-bersih rumah dan mencuci baju kotor, dengan duduk manis di tangga tempat jemuran di atas kamar mandi kami. Tidak mengganggu, tapi bikin terkejut, terutama bagi diriku yang selalu bangun tengah malam untuk kencing. Tiba-tiba tanpa babi bu dia lewat di depanku persis ketika aku tengah kencing dan hilang setelah menciprati air di belakangku persis. Nampaknya kamar mandi itulah tempat tinggal Mbak Kunti. Karena hampir setiap menjelang maghrib tercium bau bunga kenanga yang selalu merebak di dalamnya. Meskipun selang-seling dengan bau rokok yang sangat kuat setiap habis asyar. Kalau kita lupa berdehem atau batuk-batuk kecil sebelum beraktivitas di kamar mandi, tentu diciprati air dari belakang punggung kami, seperti mengingatkan kami bahwa dia ada di dalam.
Dan pernah suatu malam istriku sedang arisan dan aku sedang menelpon di ruang tengah. Tiba-tiba terdengar anakku tertawa-tawa sendiri. Tentu aku curiga, karena ketika aku tinggal telepon, dia sedang tidur nyenyak. Mendengar tawa anakku, tentu aku khawatir dan segera aku buka pintu kamar. Aku agak kaget, ternyata di kasur itu sedang ada seorang nenek-nenek cantik, sangat cantik malah, dengan berbusana kebaya belutu hijau dengan batik parang rusak, sedang mengelus-ngelus kepala anakku. Dan tercium bau melati dan juga cendana serta pandan yang harum sekali. Pelan-pelan sosok putri cantik itu memudar dan hilang. Sementara anakku tetap tidur dengan nyenyaknya. Aku cuma terbengong dan diam memegangi handle pintu itu. Dan baru sadar setelah pembantuku menegurku. Penampakan itu pun tidak pernah aku ceritakan pada siapapun, termasuk istriku. Namun sepertinya merupakan jawaban kenapa selalu tercium bau harum yang merupakan perpaduan antara bau bunga kenanga, melati, cendana, dan juga pandan di sekitar tubuh anakku. Itu dimulai dari kelahirannya dulu dan mulai hilang setelah anakku masuk sekolah SD. Penghuni lainnya di rumahku tentu saja di gebyok antik yang kami pasang di ruang santai. Gebyok itu tidak termasuk gebyok yang kelas 1. Gebyok itu aku beli sendiri di daerah Pasuruan. Perkenalanku dengan penghuni gebyok itu terjadi selepas sholat subuh. Tepatnya ketika mendekati pukul 5 pagi. Tiba-tiba aku mendengar suara orang yang ngorok keras sekali, seperti orang yang tidur nyenyak sekali. Kalau sosoknya sendiri seperti orang Timur Tengah bersorban putih, wajahnya teduh, dan suara ngorok itu bahkan pernah menemani diriku ketika pergi haji di tahun 2007-an. Saat itu aku sedang sakit panas, demam dan muntah-muntah. Semua rombonganku di maktab sedang pergi melaksanakan ibadah umroh yang bukan wajib. Jadi bisa dipastikan semua penghuni kamarku yang berisi 8 jamaah haji itu kosong dan meninggalkan diriku sendirian yang sedang sakit. Dan di tengah demamku dan perasaan mual yang luar biasa, sayup-sayup di tempat tidur berseberangan dengan tempat tidurku, aku mendengar suara orang yang tidur dengan ngoroknya yang khas dan cukup keras. Aku yang sedang gelisah karena demam itu justru merasa seperti disiram air dingin yang mendinginkan panas tubuhku. Mendengar suara dengkuran itu, aku cuma bisa bersuara lirih. Matur nuwun mbah, sudah ditemani. Pelan-pelan dengkuran itu menghilang, berganti dengan sosok berbaju gamis putih lengkap dengan sorbannya yang juga pelan-pelan menghilang. Memang secara aura, rumahku ini meski tiap hari lampunya menyala dengan baik siang maupun malam, tetap terkesan singup kalau kata orang Jawa, atau suram. Sehingga tidak heran bila aku diisukan macam-macam di lingkunganku, termasuk salah satunya dianggap punya pesugihan. Sampai pada suatu siang, tiba-tiba aku kedatangan kakak iparku yang termasuk orang yang memiliki ilmu linuwih. Tentu saja aku kaget dan senang karena kakak iparku ini termasuk orang yang membiayai kuliahku sampai selesai, sehingga kedekatanku dengan dia melebihi kedekatanku dengan saudara-saudaraku yang lain. Siang itu dia datang dan langsung mengeluarkan rokok kesayangannya, rokok Cisamsu. Dia banyak diam
dan terus-menerus merokok dari siang sampai malam hari dan duduk di teras rumahku itu. Berkali-kali permintaanku dan istriku untuk memintanya masuk dan istirahat di dalam cuma diiyakan saja. Aku yang sudah tahu kelebihannya cuma bisa diam saja, memakluminya. Di sekitar jam 5 pagi, kakakku pamit pulang ke Jakarta. Dan hampir semalam suntuk dia banyak di teras itu. Dan sebelum pulang, dia sempat berpesan, "Dek, tolong molo ini. Molo itu adalah hiasan dari tanah liat yang biasanya dipakai sebagai mahkota di atas rumah tradisional Jawa." Kakak iparku bilang, "Dek, moloh ini jangan ditaruh di bawah, taruh di atas genteng ya. Dan ini loro blonyo ini biar aku bawa ke Jakarta. Ini tidak cocok untuk disahit." Dan itulah pesan kakak iparku. Pesannya mewanti-wanti, dan aku cuma bisa mengiyakan saja. Karena menurutku molo itu memang dulu yang aku beli ketika sempat dinas ke daerah Kudus. Sedangkan loro blonyo itu memang hawanya hitam. Lagi-lagi kakak iparku bilang sebelum pulang, "Lalu jangan lupa, lampu kamar mandi harus selalu dinyalakan dan jangan pernah dimatikan." Pesannya sekali lagi. Setelah itu, kakakku minta diantar ke bandara. Sejak kedatangan kakakku itu, pelan dan pasti aura rumahku mulai terlihat tidak singgup lagi. Cahaya lampu putih yang semula seperti ditutupi kabut pelan-pelan hilang. Aku dan istriku serta anak-anakku sudah tidak pernah lagi ditampaki hal-hal yang aneh, termasuk penampakan mbak-mbak berdaster putih itu. Dan hawa rumahku pun berangsur-angsur sejuk, yang itu sangat berpengaruh besar pula pada suasana hati kami di rumah. Kami sudah sangat jarang bertengkar, tidak seperti dulu yang hampir setiap hari selalu mempermasalahkan hal yang kecil-kecil. Demikian cerita rumahku, yang saat ini benar-benar menjadi rumah home sweet home. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.